Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2181 sampai bab 2185, sudah 3 tahun. 3 tahun penuh, tidak ada yang memahami rasa sakit seperti ini lebih baik daripada dewa jahat awan api. Penjara gelap ini benar-benar terlalu menguji. Keadaan pikiran dan kekuatan Anda adalah siksaan yang paling menyiksa. Bahkan orang tua seperti dewa jahat Huoyun tidak dapat bertahan lagi. Keputusasaan ini benar-benar membuat orang menjadi gila. Dewa jahat awan api selalu mengasingkan diri selama 3 bulan dan kemudian bangun. Dia tidak pernah melecehkan Ye Junlin sekalipun. Tapi sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Saya tidak tahan lagi dengan siksaan ini. Dia mencoba yang terbaik, sekarang dia hanya ingin membangunkan Ye Junlin dan melihat apakah ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin keluar, tapi Ye Junlin mundur, tenggelam dalam dunianya sendiri, dan mengabaikan dewa jahat Huoyun sama sekali. Tuan, apakah Anda masih ingin mengasingkan diri? Berapa lama yang Anda inginkan? Anda tidak ingin mengasingkan diri selama beberapa tahun lagi, kan? Ye Junlin masih tidak bereaksi. Setelah pukulan di tahun pertama itu, Ye Junlin telah mengasingkan diri selama 2 tahun terakhir. Tidak ada tindakan. Takut, dewa jahat awan api benar-benar ketakutan. Karena setelah Ye Junlin mundur, auranya menjadi semakin lemah. Sekarang bisa dikatakan nafas Ye Junlin sudah benar-benar hilang. Hal ini membuat dewa jahat awan api sangat ketakutan. Yang lain semakin kuat saat mundur, tapi Ye Junlin semakin lemah, dan sekarang hilang. Dewa jahat awan api sendiri adalah ahlinya, tentu saja dia dapat menemukan bahwa Ye Junlin tidak sengaja menyembunyikan auranya, dia hanya kehilangan auranya. Sama seperti Nirwana Tao dan Nirwana Buddha. Jika aura Ye Junlin semakin kuat, dewa jahat Huoyun masih memiliki secercah harapan. Tapi apa yang terjadi dengan Ye Junlin sekarang? Jika ini terus berlanjut, apakah masih ada harapan? Dewa jahat awan api sangat cemas. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk melampiaskannya seperti orang gila. Menggunakan segala macam trik untuk membombardir tembok di depannya. Dia hampir ingin bunuh diri sekarang. Tapi meskipun dia membombardir tembok sampai mati karena kelelahan, itu akan lebih baik daripada menderita penyiksaan seperti ini. Tapi tidak peduli seberapa keras dewa jahat Huoyun berusaha, Ye Junlin tetap tidak bisa bangun dari pengasingan. Tidak ada nafas sama sekali, seperti orang mati. Hal ini membuat dewa jahat Huoyun berpura-pura bahwa Ye Junlin sudah tidak ada lagi. Melakukan urusanmu sendiri. Dewa kegelapan yang tiba di tempat baru merasakan semua yang terjadi di sangkar gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Ini hanya perjuangan yang sekarat. Tidak peduli berapa lama kamu tinggal dalam pengasingan, tidak akan ada hasil. Dewa jahat di sebelahnya bertanya, Dewa kegelapan, apa yang akan terjadi pada sangkar gelap ini? Terbuka? Bukankah kamu bilang tidak ada mekanisme? Bisakah kamu membukanya dengan kekuatan murni? Tanpa diduga, dewa kegelapan tersenyum dan berkata, tidak, kamu tidak tahu dari mana sangkar gelap ini berasal, aku tidak bisa membukanya hanya dengan kekuatan murni. Lalu jika Ye Junlin menyerah padamu, bagaimana kamu akan membukanya? Iya, bukankah begitu? Tidak mungkin membukanya selamanya. Yang lain berkata satu demi satu, tidak, aku bisa membukanya dengan bantuan senjata ajaib. Aku pernah mendapat pedang ajaib dari Daxia. Dengan pedang ajaib ini, aku bisa membelah penjara gelap. Aku pernah menggunakan pedang ajaib ini untuk membunuh dewa dalam eksperimen pendiri ruangan. Jadi laboratorium dewa masih takut padaku. Tapi sejujurnya, ini pertama kalinya aku menggunakan sangkar gelap. Sayangnya, Ye Junlin tidak seperti yang kuharapkan, sungguh menyia-nyiakan sangkar kegelapan. Kata dewa kegelapan dan yang lainnya tersenyum. Itu berarti kecuali pisau ini, tidak ada yang bisa membuka sangkar gelap.
terutama seseorang seperti Ye Junlin yang hanya mengandalkan tinjunya. Dewa Kegelapan merenung, itu benar. Tapi ternyata tidak. Sepenuhnya benar, sejauh yang aku tahu, Daxia juga memiliki pedang dewa yang sebanding dengan pedang dewa di tanganku. Dengan pedang ini, dan dengan tingkat kekuatanku, kamu juga bisa membuka penjara gelap. Demikian pula, Ye Junlin tidak memiliki pedang ilahi ini. Apalagi tingkat kekuatanmu, dia tidak akan pernah keluar. Ming Xie Shen tersenyum, aku tidak tertarik pada Ye Junlin sekarang, tapi pedang suci Daxia dikatakan akan keluar. Dewa Kegelapan tampak penuh kerinduan. Kalau begitu, apakah kita ingin berpartisipasi dalam pertarungan? Tanya Dewa Jahat. Dewa Kegelapan segera berkata, tentu saja, aku telah mencari pedang suci ini entah sudah berapa lama. Dan sekarang pedang itu akhirnya muncul. Bagaimana mungkin aku tidak membantahnya? Pergi, Li. Ziran akan pergi juga, jika perlu, aku juga akan mengambil tindakan. Kata Dewa Kegelapan, 18 malaikat kegelapan tercengang. Dewa Kegelapan tidak pernah bergerak sejak mereka mengenalnya. Apakah Anda akan mengambil tindakan kali ini? Bukankah ini berarti Excalibur itu sangat penting? Nilainya begitu besar, bahkan Dewa Kegelapan pun sudah lama mendambakannya. Benar, di era ini, senjata sama pentingnya, bahkan lebih penting dari sebelumnya. Tak sebatas senjata modern, banyak juga artefak kuno yang berhasil digali satu persatu. Armor perang dan berbagai mesin yang diproduksi oleh kekuatan teknologi utama tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat ditembus sama sekali. Tetapi beberapa orang telah memperoleh artefak kuno, seperti pedang dan pisau Daxia, tombak dewa dari barat, Del, yang cukup untuk membelah baju besi yang tidak bisa dihancurkan ini menjadi beberapa bagian. Memiliki senjata kuno menggandakan kekuatan Anda. Sehingga setiap kali artefak tersebut keluar, menarik semua pihak untuk berebut. Dikabarkan bahwa matahari tidak pernah terbenam di organisasi tempur paling kuat di Kekaisaran, Biro Pedang Ilahi. Harta karunnya berupa pedang yang dimasukkan ke dalam batu yang disebut pedang di dalam batu. Legenda mengatakan bahwa itu adalah pedang dewa dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tetapi meskipun seseorang menginginkannya, mereka tidak akan berani merebutnya. Siapa yang cukup bodoh untuk menjadikan institusi militer paling kuat di suatu negara sebagai musuh? Namun, dalam 3 tahun terakhir, berbagai reruntuhan telah digali, dan senjata kuno bermunculan satu demi satu. Banyak orang menjadi sangat kuat dengan bantuan senjata kuno. Tentu saja, ada beberapa senjata kuno yang menakutkan yang bahkan orang kuat pun tidak akan berguna jika mereka bisa mendapatkannya, dan mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Karena senjata kuno itu sendiri lebih kuat darimu. Anda harus menjadi lebih kuat atau menandinginya dan dikenali olehnya untuk mengendalikannya. Senjata kuno semacam itu menarik persaingan dari makhluk yang kuat dan menakutkan. Apalagi ada banyak senjata kuno seperti itu di Daxia. Bukan rahasia lagi kalau Daxia kaya akan berbagai sumber daya. Pedang suci yang dikatakan Dewa Kegelapan akan muncul di Daxia akan menimbulkan sensasi terbesar mengenai senjata kuno. Industri Daxia Kunlun. Hari ini, Marsekal Tians datang sendiri dan memanggil semua pejabat senior. Ini adalah pertama kalinya saya memanggil semua orang untuk mengadakan pertemuan dalam 2 tahun sejak saya mengambil alih industri Kunlun. Marsekal Tians tersenyum. Banyak orang di antara petinggi industri Kunlun telah menyerah kepada Tians Mansion, dan mereka harus diyakinkan. Orang ini terlalu menakutkan dalam hal kekuatan dan keterampilan. Mereka sendirian membawa industri Kunlun ke puncaknya saat ini. Mereka patuh, namun, Qilin, dewa pembunuh biasa, dan lainnya selalu percaya bahwa industri Kunlun adalah milik Ye Junlin. Semuanya berkembang hingga saat ini sesuai dengan tata letak Ye Junlin. Dan Marsekal Tians tidak melakukan apa-apa. Perkembangan industri Kunlun hingga saat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apapun yang bisa dia lakukan, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Namun Marsekal Tians tetap memberikan bantuan.
Fakta bahwa Qilin dan yang lainnya menjadi lebih kuat ada hubungannya dengan Marsekal Tians. Saya sangat senang melihat Anda menjadi begitu kuat. Marsekal Tians tersenyum. Mendengar ini, semua orang tersenyum, dan semua orang bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Terutama Qilin, Baihu dan kalian, saya bahkan lebih terkejut, kalian semua ada di daftar dewa. Marsekal Tians tersenyum, inilah manfaat mengikuti saya. Jika Ye Junlin ada di sini dan Anda mengikutinya, akankah kamu bisa tumbuh begitu cepat? Qilin mendengar Marsekal Tians berbicara tentang Ye Junlin, dan saat dia hendak membalas, suara Marsekal Tians terdengar lagi, katakan saja padaku, apakah kamu sekarang lebih kuat daripada Ye Junlin saat itu? Qilin dan yang lainnya terdiam, mereka semua mengangguk, ini adalah kebenarannya. Mereka memang lebih kuat dari Ye Junlin, hal ini tidak dapat disangkal sama sekali. Mengikuti Ye Junlin, kami benar-benar tidak dapat mencapai posisi kami sekarang, dan kami harus bergantung pada Marsekal Tians untuk ini. Era Ye Junlin telah berlalu, itu hanya bisa dianggap sebagai keyakinan Qilin dan yang lainnya. Aku tahu Ye Junlin adalah bosmu, dan dia memiliki status sama pentingnya dengan langit di hatimu. Tapi saat itu, Ye Junlin menekan semua pihak dan bertindak sebagai penyelamat lagi dan lagi, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu tidak ingin mengejarnya atau bahkan melampauinya? Benarkah? Kata-kata Marsekal Tians kembali membungkam Qilin dan yang lainnya. Qilin dan yang lainnya menyetujui, mereka paling putus asa ketika tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Mereka bersumpah saat itu bahwa mereka akan menyusul Ye Junlin dan mengikuti Ye Junlin. Ye Junlin selalu menjadi penunjuk arah cuaca mereka. Tentu saja mereka ingin melampauinya. Sekarang sudah terlampaui. Mereka tiba di dunia lain, dunia yang belum pernah dicapai Ye Junlin. Apakah kamu belum membuktikan dirimu sekarang? Kamu lebih baik dari bosmu? Saya sangat berharap Ye Junlin muncul dan tahu bahwa kamu lebih baik dari dia. Saya yakin dia juga akan sangat bahagia. Marsekal Tians tersenyum. Tapi apa yang sebenarnya dia katakan sangat sederhana, yaitu Ye Junlin tidak bisa melakukannya. Namun, kata-kata ini masih sangat nyaman di telinga Qilin. Pertama, itu tidak menghina Ye Junlin, tapi bahkan mengakui status Ye Junlin di hati mereka. Kedua, hal ini juga menegaskan kekuatan mereka. Apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak cocok menjadi jurumu di industri Kunlun? Tanya Marsekal Tians. Sekarang tidak ada yang keberatan. Bahkan Qilin dan yang lainnya mengakuinya. Selain memuji semua orang kali ini, aku juga punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Mendengar ini, semua orang bersorak. Segera senjata kuno akan muncul di reruntuhan kuno di Daxia. Begitu senjata kuno ini keluar, itu akan menarik banyak orang untuk mengambilnya. Pasukan asing besar itu tidak lagi peduli dengan wajah mereka. Mereka akan datang ke Daxia di semua biaya rebut. Marsekal Tians meliriknya, senjata kuno ini terlalu penting, jadi tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Industri Kunlun harus berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya saat itu. Saya akan membantu Anda secara diam-diam. Ini senjata kuno harus tetap berada di tangan orang lain. Industri Kunlun. Apakah kamu mengerti? Dimengerti, semua orang mengangguk semuanya. Bersiaplah, pertempuran ini mungkin sangat tragis. Bahkan mungkin pertempuran terkuat dalam 3 tahun terakhir. Anda harus siap secara mental, Marsekal. Tians memperingatkan beberapa kata lagi. Semua orang menjadi bingung. Senjata kuno macam apa yang bisa menimbulkan keributan sebesar itu? Karena Qilin dan Baihu, mereka masing-masing mendapat senjata kuno yang bisa mereka tangani. Tapi di mana pengaruhnya? Senjata macam apa ini? Jangan khawatir, kami pasti akan menyimpan senjata ini, biarkan tetap di Daxia. Kami berjuang untuk Daxia dalam pertempuran ini, dan kami berjuang untuk bos dalam pertempuran ini. Bos, perhatikan baik-baik kekuatan kami. Industri Kunlun dan rumah Tians secara aktif bersiap. Pasukan lain atau orang-orang di Daxia yang mengetahui tentang senjata ini juga sedang bersiap. Tidak hanya itu,
Segera, berita tentang penemuan senjata tiada taraf di Daxia menyebar ke seluruh dunia, dan semua kekuatan siap untuk mengambil tindakan. Sisi lain, di rumah Tians, nenek moyang yang agung memandang Junjun dengan penuh kasih. Apakah sudah waktunya? Apakah sudah waktunya Junjun turun gunung dan berjalan-jalan? Kata seseorang, ya, sudah waktunya Junjun keluar dan melihat-lihat dia telah tumbuh menjadi gadis besar. Yang lain juga tersenyum, hei, nenek moyang perempuan itu menghela nafas dengan ekspresi enggan. Biarkan Junjun jalan-jalan, tepat pada waktunya. Bukankah pedang itu akan keluar, Junjun? Pergilah melihat dunia dan ikut bersenang-senang. Kata nenek moyang perempuan, yang lain mengangguk, ya, ini kesempatan bagus. Junjun juga terlihat bersemangat, dia akhirnya bisa keluar dan mencari orang tuanya. Junjun berkemas dan meninggalkan Tians Mansion bersama neneknya. Ini hampir merupakan hari tersibuk di Tians Mansion. Semua orang menantikan leluhur kecil ini keluar dari gunung. Namun di saat yang sama, Tians Mansion memblokir berita keluarnya Junjun dari gunung. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang di dalam. Tapi Junjun hanya pergi 1 jam, dan nenek moyang perempuan tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Seorang raja tiba-tiba muncul dalam kehidupan yang sepi, dan kehidupan itu menjadi lebih cerah. Sekarang setelah Junjun pergi, dia tidak tahan sama sekali. Tidak, saya harus mengikuti Junjun, nenek moyang perempuan tidak dapat menahannya lagi dan hendak mengikutinya. Nenek moyang laki-laki lain dari klan Baolong berkata dengan sungguh-sungguh, tidak baik bagimu melakukan ini. Bisakah kamu melindungi Junjun seumur hidupmu? Kamu tidak bisa membiarkan dia menjadi bunga di rumah kaca. Beberapa leluhur lainnya memelototi dia. Baik. Kalau begitu jangan pergi, ayo kita semua pergi. Ternyata yang lain juga sama cemasnya dengan nenek moyang. Selama beberapa jam setelah Junjun pergi, mereka menggaruk-garuk kepala dan menjadi gila. Sekarang aku hanya menunggu seseorang memintaku mencari Junjun. Begitu nenek moyang perempuan mengungkitnya, dia secara alami merespons. Nenek moyang perempuan saling memandang dan segera pergi bersama nenek moyang lainnya, menghilang seketika. Aku, nenek moyang klan Baolong tercengang. Hei, tunggu aku, itu yang aku katakan, aku lebih merindukan Junjun daripada kamu. Nenek moyang segera mengikuti semua orang di Tians Mansion. Kapan nenek moyang ini akan meninggalkan Tians Mansion? Ini benar-benar mustahil. Sebelumnya, nenek moyang yang agung segera menyusul Junjun. Setelah melihat Junjun, semua orang menghela nafas lega dan tersenyum. Tapi mereka hanya mengikutinya dari kejauhan. Selama mereka menatap Junjun, tidak apa-apa, kami akan mengikutimu dari kejauhan, agar tidak muncul di hadapan Junjun, dan tidak mengganggu kehidupannya di masa depan. Bahaya muncul, Junjun akan menanganinya sendiri. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya atau nyawanya dalam bahaya, kami akan mengambil tindakan lagi. Dengan cara ini, tujuan pelatihan Junjun tercapai, dan kami dapat melindunginya. Saya mendengar nenek moyang perempuan mengatakan ini, yang lain mengangguk. Ini ide yang bagus, kalian hanya tidak tahu bagaimana beradaptasi, kalian sudah terlalu lama berada di sini dan otak kalian sudah berkarat. Saya hanya bertanya, apakah kita melakukan sesuatu yang merugikan pengalaman Junjun? Kata nenek moyang perempuan dengan dominan. Tidak, benar-benar tidak berpengaruh sama sekali. Beberapa leluhur tersenyum seperti anak-anak, mereka akan puas jika bisa melihat Junjun seperti ini. Junjun tidak hanya bisa berpengalaman, tapi mereka juga bisa mengambil tindakan kapan saja saat dalam bahaya. Bukannya dia tahu bahwa Junjun dalam bahaya, tapi tidak bisa mengambil tindakan karena dia berada di Tians Mansion karena jaraknya terlalu jauh. Terlebih lagi, kita juga bisa jalan-jalan ke sungai dan gunung besar. Kita sudah lama tidak keluar, bagus kan? Kata-kata nenek moyang. Perempuan itu beralasan, dan yang lain tidak punya alasan untuk membantah. Di bawah perlindungan tak kasat mata dari beberapa leluhur, Junjun memulai pelatihannya. Ini pasti pengawal terkuat,
setelah Junjun meninggalkan Tian's Mansion, dia pertama kali mengunjungi kakek neneknya. Kemudian saya mengetahui bahwa ayah saya telah menghilang selama 3 tahun dan tidak ada kabar sama sekali. Bahkan paman seperti Qilin tidak punya kabar sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah ibu saya telah menjadi musuh publik Daxia dan pembunuh dunia. Hal ini membuat Junjun hampir pingsan. Bu, kenapa kamu seperti ini? Dan ayah, di mana kamu? Cepat kembali, teriak Junjun. Di dalam sangkar gelap sarang tua organisasi Alkitab yang jaraknya ribuan mil. Dewa jahat awan api ambruk ke tanah karena putus asa. Tapi saat ini dia sepertinya melihat Ye Junlin bergerak. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau benar, Tuan. Apakah Anda sudah bangun? Dewa jahat awan api bertanya dengan cepat. Dewa jahat awan api hampir putus asa. Tapi saat dia melihat Ye Junlin bergerak dalam keadaan kesurupan, dia langsung menyulut harapan. Dia buru-buru menelepon Ye Junlin, tapi Ye Junlin tetap tidak bergerak. Dia menelepon Ye Junlin terus-menerus, tapi tidak ada jawaban. Apakah Anda salah melihatnya? Apakah Anda salah melihatnya? Aku, Dewa jahat awan api benar-benar gila. Ini setara dengan menuangkan air dingin ke Dewa jahat Huoyun. Ini secara langsung memadamkan harapannya. Ini juga yang paling menyiksa. Harapan yang muncul, hanya untuk padam dalam sekejap. Dewa jahat awan api terbaring di tanah lagi, menyerahkan segalanya. Pikirannya menjadi kosong, dan dia benar-benar melepaskan dirinya. Tapi dia tidak salah, Ye Junlin baru saja bergerak. Namun, Ye Junlin masih dalam keadaan mengasingkan diri. Dan belum bangun. Tapi itu tidak penting bagi Dewa jahat Huoyun. Dia akan mati di sini. Berita bahwa pedang ilahi keluar menyebar ke seluruh dunia, dan semua pihak merasakan tekanannya. Khususnya, tekanan kekuatan Daxia meningkat 2 kali lipat. Bagaimanapun, pedang suci telah digali di Daxia, dan mereka pasti akan memperjuangkannya. Tapi sekarang ada terlalu banyak pesaing. Dan kekuatan asing yang besar juga berdatangan dengan gila-gilaan. Saat ini, terletak di Villa Klan Ye di ibu kota. Keluarga pertama pada zaman itu mengalami penurunan drastis setelah disapu oleh Ye Junlin. Secara khusus, Ye Lingtian diasingkan ke kota kecil di utara dan tidak pernah diizinkan untuk mengambil langkah maju. Kepala keluarga, Ye Kuanglan, semakin tertekan dan menderita penyakit. Ketika zaman berubah dan peluang datang, klan Ye masih berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ia bahkan mengalami penghinaan, sering dibuli, langsung dikeluarkan dari keluarga besar di ibu kota, dan menjadi sasaran teriakan semua orang. Tapi tidak ada yang menyangka, di tahun ketiga, klan Ye kuno muncul. Ternyata klan Ye yang tersebar di seluruh Daxia semuanya berasal dari warisan klan Ye kuno. Itu hanya perbedaan antara darah kental dan lemah. Namun klan Ye di ibu kota merupakan garis keturunan paling ortodoks dari klan Ye kuno. Bahkan dikatakan bahwa mereka adalah keturunan klan Ye kuno yang tinggal di luar negeri. Klan Ye kuno itu super, sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa ia sebanding dengan klan Baolong. Eranya sama dengan klan Baolong, setua itu. Bahkan ada rumor bahwa klan Ye kuno hampir menjadi salah satu klan Baolong saat itu. Namun, karena berbagai alasan, klan Ye kuno akhirnya dikalahkan dan tidak menjadi salah satu klan Baolong. Ada pepatah, klan Ye kuno tidak takut dengan klan Baolong di rumah Tians. Kemunculan klan Ye kuno membuat Daxia gemetar dan seluruh dunia terkejut. Setelah klan Ye kuno keluar dari pegunungan, mereka segera mendekati klan Jingcheng. Ketika mereka melihat kemunduran klan Jingcheng, mereka hampir menjadi marah sampai mati. Keturunan mereka ternyata sangat sia-sia, oleh karena itu, anggota klan Ye kuno yang muncul dari gunung menghidupkan kembali klan Ye di ibu kota. Mereka menyapu musuh klan Ye di ibu kota, menjara sumber daya dan status. Dia juga memanggil semua anggota klan Ye yang tersebar di Daxia. Klan Ye kuno ingin menciptakan kekuatan nomor 1 di Daxia. Misalnya,
Ye Lingtian, ayah Ye Junlin yang diasingkan, juga dipanggil kembali ke ibu kota. Awalnya Ye Lingtian pemalu, tetapi setelah mendengar bahwa Ye Junlin telah menghilang selama 3 tahun, dan klan Ye kuno menjadi sangat kuat. Jadi Ye Lingtian dengan tegas meninggalkan kota terlarang dan langsung kembali ke ibu kota. Ye Tianlin, klan Ye di ibu kota, dan Ye Kuanglan, kakek nominal Ye Junlin, penyakit kronis mereka disembuhkan satu persatu. Klan Ye kuno juga mengubah fisik dan garis keturunan setiap orang, mengajari mereka keterampilan tertinggi klan Ye kuno, dan dengan cepat menciptakan masing-masing dari mereka menjadi sangat kuat. Terutama orang-orang seperti Ye Lingtian yang tiba-tiba berubah menjadi pria kuat. Di masa lalu, para jenius muda dari keluarga Ye diberi kesempatan yang lebih intens. Klan Ye yang sempat mengalami kemunduran menjadi raksasa super, tidak hanya beradaptasi dengan era ini, mereka juga menjadi eksistensi teratas. Teror klan Ye kuno bukanlah karena mereka kuat, tapi mereka mengendalikan segalanya. Mereka menjadikan klan Daun menjadi eksistensi teratas sesuka hati. Namun nyatanya, kemunculan klan Ye kuno kali ini hanyalah puncak gunung es bersambung.